di aspek yang lain secara apa namanya spiritualnya atau efek-efek di pekerjaan, di karir profesional seperti apa kira-kira? Kalau dari profesional gitu Mas, kalau dari karir itu sekarang kan pandemi. Kok seolah-olah saya tidak terdampak dengan pandemi ya? Hmm. Eh, nggak bisa, kalau dilogikakan Mas, nggak nemu jawabannya. Jadi lebih baik saya tidak bertanya, saya terima saja dan bilang terima kasih. Itu terlalu banyak kemurahan-kemurahan yang saya terima Mas. Kalau ketemu Tuhan tuh simple banget, simple banget, dan itu memerdekakan banget. Amazing. Terima kasih Mas Bonang, Mbak Indi. Nggak bisa ngomong ini. Saya membayangkan ya kehidupan yang seperti itu kayak apa gitu. Iya. Saya aja kalau makan telur itu, Iya. telur ceplok yang harus ceplok gosong ya, itu minimal 2 itu. Harus kering harus isi gosongnya. Iya ya. Nah itu dari segi kesehatan. Di aspek yang lain secara apa namanya spiritualnya atau efek-efek di pekerjaan, di karir profesional seperti apa kira-kira? Kalau dari profesional gitu Mas, kalau dari karir itu sekarang kan pandemi. Kok seolah-olah saya tidak terdampak dengan pandemi ya? Nggak bisa, kalau dilogikakan Mas, nggak nemu jawabannya. Jadi lebih baik saya tidak bertanya, saya terima saja dan bilang terima kasih. Itu terlalu banyak kemurahan-kemurahan yang saya terima Mas. Kemurahan dan keindahan Ya. yang setiap hari, setiap saat ditebar begitu banyak, luput dari kita ya. Iya. Kita yang nggak bisa nangkap, padahal sudah ditebar begitu murah. Iya. Sebenarnya tugas kita Mas hanya mau menerima aja. Karena semuanya sudah disediakan Tuhan. Alam semesta yang sebesar ini, isinya dari A sampai Z semuanya ada. Tinggal ambil aja Mas. Gitu. Asalkan mau. Asalkan yang mau ya banyak, tapi nggak keambil banyak. Ya, kita masuk lagi Mas. Oh masuk. Kita masuk lagi ke dalam diri. Itu. Jadi dengan ya dari teknik yang Mas Bonang pertama berikan, dan itu mengantar kepada rasa. Akhirnya rasa itulah yang mengambil. Tik tik. Sesimpel itu. Dulu kan saya pernah nanya sama Mas, gimana caranya saya mendoakan anak saya, kan jauh. Gampang Mbak, tinggal tiup aja. Hah, sesimpel itu. Ya, simpel itu. Akhirnya saya Iya. Aura dan nada bicaranya optimis sekali sekarang. Dulu Mas, Mas kan nggak pernah lihat saya sebelumnya. Iya. Saya itu berat badan saya sekarang naik 5 kilo Mas. Ini sudah naik 5 kilo. Ini naik 5 kilo Mas. Terus kemarin? Ya begitulah. Ya begitu, selain udah kurus, terus muka saya, kadang saya kalau ketemu siapa teman-teman tuh, ih kok Banggi wajahnya kuning ya, pucat lah, katanya itu tangan habis pegang kunyit ya. Padahal enggak tuh Mas, padahal enggak. Dan saya tuh seperti orang yang kena liver gitu Mas. Jadi kuning gitu, sampai dokter juga curiganya, ayo Bu dites fungsi livernya, fungsi ginjalnya, karena di sini udah sakit ini Mas.
ini kayak udah ada batunya yang kayak sakit gitu Mas. Terus akhirnya ya ini ginjal, ini liver saya, ya ini kan diri saya. Dia yang membantu kehidupan tubuh saya sehingga saya bisa melakukan aktivitas ini, aktivitas itu. Akhirnya udah, walaupun sakit Mas, saya nggak tolak, saya terima. Jadi begitu rasanya menerima sakit, udah saya rasakan, saya kasihi. Itu Mas, kayak amazing banget. Waktu itu kan saya yang sakit banget, terus dokternya udah ngasih rujukan, datang ke lab, tes fungsi ginjal sama hati gitu. Sengaja nih saya nggak langsung ke lab saat itu Mas. Saya tunda. Ini kan diri saya kasihi dulu gitu kan. Saya elus-elus, saya kasihi, saya nikmati, saya rasain. 2 hari lagi sakitnya kok nggak ada ya. Akhirnya saya tetap tes lab Mas, dan hasilnya ginjal saya normal fungsinya, terus fungsi hati saya normal. Amazing. Itu secara fisik yang mungkin bisa dilihat. Kalau secara batin saya banyak perubahan Mas, cuman yang mungkin perlu waktu yang lama kalau saya mau bercerita. Tapi yang jelas sih kedamaian itu ada. Mungkin bisa juga dirasakan dari fisik saya, dari iya. Iya. Dan akhirnya hari ini kita ketemu di Sanggar. Iya. Berangkat bersama rombongan ke Bali bersama Kevin. Kevin di Jakarta. Terus ikut ke sini. Iya. Terbang dari Jakarta ke Bali terus ke sini. Iya, langsung ke sini. Iya. Kevin, kenalan. Halo, nama saya Kevin dari Bali, anaknya Bu Anggi, tapi lagi ngerantau di Jakarta. Sendirian di Jakarta? Sendirian di Jakarta. Nggak takut? Enggak. Enggak. Demi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Apa? Ngejar karir. Iya. Apa? Di musik. Kevin ikut Zoom di Bedor 46 juga. 44 ya kan? Bareng waktu itu sama Mama ya. Sebelum meditasi dan setelah meditasi bagaimana? Jadi saya baru tahu ada namanya Mas Bonang itu 2 bulan yang lalu ya, kurang lebih 2 bulan yang lalu. Dan baru mulai meditasi 1 bulan setelah tahu ada Mas Bonang gitu, dan ngikutin Zoom. Perbedaannya itu padahal dalam waktu cuman dalam 1 bulan aja itu udah kelihatan beda banget. Jadi sebelum ikut sebelum meditasi itu saya udah ngeband segala macam tuh udah 11 tahun ya, dari tahun 2010 itu umur 14 tahun ngeband sana sini. Terus habis itu umur 21 ke Jakarta buat bikin band segala macam. Itu banyak banget prosesnya, dihianatin teman lah, ditipu orang lah segala macam. Tapi begitu 2 bulan saat kenal sama Mas Bonang itu tiba-tiba makin drop tuh. Tahu Mas Bonang kadang tiba-tiba drop, teman band ngehianatin, akhirnya band nggak jalan lagi. Terus tuh udah bingung nih, masa ulang dari nol lagi ngeband-ngebandan. Terus langsung mulai ikut meditasi. Kok tiba-tiba saya dapat manajer. Terus si manajer ini ngobrol untuk ngasih main di acara-acara TV gitu, salah satu TV. Jadi saya sekarang tuh udah dapet slot untuk tampil di beberapa acara TV untuk saat ini. TV nasional untuk saat ini. TV swasta nasional. Wow juga. Iya. Itu hanya itu belum 1 bulan ya meditasinya. Mendapatkan manajer dan itu segala macam. Terus langsung beberapa minggu kemudian tiba-tiba di Instagram saya ada DM masuk nih dari salah satu kreatif dari
salah satu acara pencarian bakat lah di TV. Pencarian bakat. Pencarian bakat. Nah, saya awalnya bener-bener nggak tahu tuh konsep pencarian bakat itu ternyata lagi audisi. Mereka saat ini kan karena pandemi, mereka melakukan audisi online. Yang seharusnya audisinya itu antri ribuan orang gitu deh. Jadi ada ribuan orang juga yang online. Dan kerennya tiba-tiba saya di DM untuk langsung masuk ke tahap interview. Jadi tanpa harus online audition yang nyanyi gitu. Bener-bener langsung interview. Masuk lagi tuh. Di interview itu pun cuma disuruh nyanyi sekitar 10 detik deh kayak. Itu kan 10 detik kayak nggak beneran nyanyi kan, cuma kayak gitu tiba-tiba oke. Masuk ke babak selanjutnya. Jadi itu dalam waktu 1 bulan aja. 1 bulan bener-bener drop, tiba-tiba ikut meditasi, kok tiba-tiba ada kayak jalan aja gitu, sesuatu yang terbuka. Dan itu nggak pernah dipikirin sebelumnya gitu. Karena tujuan awal ngeband ya, saya ngeband bukan untuk ke TV nasional gitu. Pengennya sih band-band tur-tur gitu. Tapi ternyata sekarang kok terbukanya di wadah lebih luas daripada pemikiran saya sebelumnya gitu. Oke. Prinsipnya kalau kita dalam kesejatian, energi kita dalam pusaran kesejatian, semua energi-energi yang menghalangi kita, yang berpengaruh di kesehatan, di karir, di sosial, hubungan, di finansial, semuanya dalam kemestian. Dan itu otomatis terjadi kalau kita masuk di dalam sejati, tertata sendiri hidup kita. Kita nggak perlu repot-repot nata. Energi Gusti inilah yang menata kehidupan kita. Sebenarnya asik sekali hidup itu kalau ada di tataran itu. Dan kayak Kevin ini kan pencapaian berikutnya harus dibangun, karena aliran hidup harus kita sendiri yang mempunyai kedaulatan terhadap kehidupan kita. Kita hidup bukan karena pihak-pihak lain, kita berspiritual bukan karena ikut-ikutan dan sebagainya. Temukan dirimu, temukan passionmu. Kira-kira pencapaianmu berikutnya apa? Pencapaian berikutnya memberikan energi pada orang lain lewat dari musik sih. Wow, itu jawaban asik ini. Iya, karena iya, nggak sampai karena lagi sih. Karena memang akan seperti itu. Karena saya juga terselamatkan ternyata dari energi orang-orang yang saya dengarkan. Di luar Mas Bonang, contoh gini, kan kita punya energi kan. Jadi saat saya mendengarkan band-band yang saya dengarkan itu energi mereka tersampaikan ke saya. Jadi saya adalah salah satu orang yang terselamatkan dari energi yang dipancarkan orang lain juga gitu. Begitu ya. Iya. Jadi kalau saya pikir sih sepertinya ya saat saya di panggung saya juga akan membagikan energi itu kepada orang-orang yang mendengarkan gitu. Energi kasih. Energi kasih. Agent of God ini. Agent agen-agen Tuhan ini. Dan memang itu sebenarnya kehidupan kita itu sebagai agen-agen Tuhan. Dimanapun kita, di posisi apa, di fungsi apa dalam kehidupan, kita menyebarkan energi kebaikan itu. Saya kaget jawaban itu. Saya juga kaget Karena Terus siapa yang jawab? penampilannya ndak spiritual ya. Ternyata muncul jawaban yang seperti itu luar biasa. Kevin sendiri kaget. Iya. Nah, itu ciri-ciri yang terbimbing oleh Gustinya, banyak kekagetan yang kadang-kadang melampaui kita sendiri. Ya, sudah. Raih itu, dayai itu dengan tiupan-tiupan, dengan dentingan-dentingan dan nada-nada Tuhan,
membuat dunia dan pendengar nyanyianmu adalah nyanyian surgawi. Tapi ya bukan lagu-lagu agama ya maksudnya. Iya, sekuler. Nah, sangat luas spiritual Iya. itu. Gimana ini Bu Anggi anaknya? Iya, saya juga melihat anak saya kok jadi wow ya. Iya. Iya, ini Kevin saya lihat juga beda banget ya sekarang Mas. Padahal cuman hitungan bulan ya. Ah, sebulan ya. Dia kayak attitude-nya jadi lebih baik Oh gitu ya. banget Mas. Attitude berubah banget. Attitude berubah banget. Kayaknya dia sama saya tuh sekarang kayak udah berangkulan Aduh. banget gitu. Sebelumnya? Enggak. Rock and roll sih. Terlalu anak saya tuh terlalu rock and roll Mas. Sementara mamanya itu terlalu kayak mamanya tuh kepingin kan jalannya manis, smooth gitu. Jadi anak penurut sesuai dengan kehendak mamanya gitu. Tapi dia terlalu rock and roll Mas. Tapi sekarang enggak. Kita disatukan oleh Tuhan. Jadi Disatukan kayak oleh hati Tuhan. kita bicara Mas. Ada saya di Bali, dia di Jakarta. Ah, Kok saya lihat anak ini kok manis banget sekarang gitu. Dari kata-katanya, dari apa dia kadang-kadang ketika saya down gitu ya, dia support banget saya. Kadang sampai kaget, ini siapa yang ngomong ini kok? Ini kok saya gitu. Kok Kevin beda ya sekarang ya? Beda Mas. memang Beda. beda. Kevin rasa gimana? Kalau yang menilai adalah orang lain akan lebih jujur. Kalau yang menilai Kevin sendiri, menilai diri, ya akan banyak ngibul nanti dia. Beda Mas, bukan karena saya mamanya, tapi memang saya juga kayak kadang gini, Kevin ini kok gini. Sekarang ya saya kaget-kaget sih yang dibuatnya. Kayak dewasa banget, wise banget gitu. Wise man. Iya, wise man. Nah ini saya mau tahu dari sudut pandang Kevin tentang spiritual ini. Spiritual dipandang dari anak muda, anak band, anak genre rock lagi ya. Tentang spiritual dan Tuhan, atau spiritual aja ya, nggak usah menilai Tuhan ya, nanti susah juga. Kira-kira spiritual menurut anak muda, rock band, hidup di Jakarta, dari daerah sendirian, kira-kira gimana? Ini kalau misalnya banyak yang nonton pasti bakal banyak yang ini nih wah tidak disetujui gitu, karena mayoritas orang tidak akan sependapat dengan ini, tapi ya udah, ini dari pribadi saya. Iya, harus genuine dari Kevin. Jadi spiritual menurut saya adalah, ini sebelum saya tahu energian ya, ternyata itu saat saya menulis lirik, saat saya menyanyikan lagu dan rekaman, itu kan energi saya terekam di sana. Jadi sebenarnya spiritual menurut saya adalah saat saya bisa menulis lirik dari hati apa yang saya mau, terus saya rekam dan dengarkan dengan ke banyak orang gitu. Itu menurut saya udah spiritual yang luar biasa buat saya, karena itu kayak ngasih makan roh aja gitu, ngasih makan jiwa aja gitu. Apalagi ditambah lagi sekarang saya udah meditasi, terus habis itu mulai kebuka jalan-jalan yang sebelumnya saya bahkan nggak mikir untuk sampai ke sana gitu. Berarti sebenarnya spiritual saya, energi saya bisa akan lebih dinikmati banyak orang lagi gitu. Lebih banyak dinikmati banyak orang. Iya, energi akan lebih sampai ke, ya saya nggak tahu, siapa tahu saya saat ini lagi ada di sini, saat saya kembali ke Jakarta rekaman lagu baru, lagu itu bisa didengar sama orang di mana aja kan, entah ada orang yang lagi di mana, misalnya lagi di Amerika atau di mana ada yang lagi depresi mau bunuh diri segala macam, karena dengar energi dari saya bisa sembuh kan. Jalankan sudah. Iya. Itu fungsinya. Iya. Anak-anak broken home, anak-anak lagi sakit hati, kan mereka pelariannya mau kemana lagi? Sekarang mereka mau ke orang spiritual. Contoh, mereka mau ke tempat ibadah.
hal pertama yang dikatakan pasti adalah, "Oh, kamu jauh dari Tuhan sih. Makanya kamu depresi, makanya kamu sakit hati." Mereka mau lari kemana lagi? Ke teman-teman. Teman-teman nggak akan care, nggak akan sepeduli itu juga kali sama mereka. Jadi pasti pelarian mereka adalah ke musik rata-rata ya, mereka bisa mendengarkan musik atau main game. Tapi saya yakin lah, pasti banyak anak-anak depresi, anak-anak broken home, anak-anak sakit hati bakal ngedengerin lagu-lagu saya. Spiritual menurut saya itu. Yang akan menyembuhkan mereka gitu ya. Iya, nyembuhin orang sih.